Semangat pagi, bersyukur kita saudara-saudaraku karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hari hidup kita saat ini. Kita mohon tuntunan dan pengasihan Tuhan dalam menjalani hari hidup yang masih diperkenankan kepada kita. Kita nyatakan permohonan kita tersebut melalui saat teduh edisi Senin 14 September 2020. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi yang indah ini kembali dipersekutukan untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa bersamamu kami akan aman dan tentram menjalani kehidupan ini. Karena itu firman-Mu akan kami dengarkan yang akan menjadi pegangan kami dan suluh kami dalam mengarungi kehidupan hari ini. Ya Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, kuduskan kami, sehingga kami mampu memahami dan mengerti apa makna firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Sambut kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini menyapa kita dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Dari perikop pembacaan kita Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yang menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang disimpulkan dalam satu tema, tatkala kita tidur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering mengawali hari dengan banyak kegiatan. Setelah bangun, kita menyambar makanan siap saji untuk sarapan dan terburu-buru pergi. Kita punya banyak hal yang harus dikerjakan. Sebaliknya Israel memulai harinya pada malam hari. Mereka beristirahat dan tidur, lalu bangun di pagi hari untuk ikut mengerjakan pekerjaan yang sedang Allah kerjakan. Karena Dia, Sang Penjaga Israel, tidak terlelap dan tidak tertidur. Pola bangsa Israel ini tampak signifikan. Saya yakin demikian, karena hal itu menggambarkan sikap yang seharusnya kita ikuti dalam berbagai usaha yang kita lakukan. Hari-hari kita seharusnya diawali dengan bersandar penuh pada kemampuan Allah yang tak terbatas. Tatkala mulai bekerja, sesungguhnya kita ikut serta mengerjakan apa yang sedang Dia kerjakan. Karena sia-sia saja kita membawa diri dalam kegiatan gila-gilaan yang meresahkan. Bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, seolah-olah kesuksesan bergantung sepenuhnya pada usaha kita. Memang kita harus bekerja keras dan setia dengan semua yang kita kerjakan. Tetapi harus disadari bahwa segala sesuatunya bergantung pada Allah. Dia tak pernah berhenti bekerja untuk kepentingan kita. Karena itu saudara-saudara, sebelum memulai pekerjaan,
mula-mula kita harus mendapatkan ketenangan dalam Dia. Ya, kerjakan tugas kita sebaik mungkin dan biarkan Tuhan yang mengerjakan sisanya. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami angkat kepadamu ya Bapa Surgawi, yang senantiasa memelihara dan melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, boleh dipersekutukan di pagi yang indah ini untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini di dalam hadirat Tuhan melalui saat teduh pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mewujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, sehingga kami terus mengawali setiap hidup kami, setiap kegiatan kami dengan bersandar hanya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa kehidupan kami hari ini Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, arahkanlah kami. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami untuk menjalani dan memaknai hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, tanggung jawab kami, usaha kami, rencana-rencana kami, sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan membuahkan hasil dalam hidup dan kehidupan kami semua. Anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami pun serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menopang mereka dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan mereka hari ini Tuhan. Mereka yang belajar, kiranya Engkau yang akan memberkati mereka. Sekalipun mereka melakukannya dari rumah, tetapi sukacita, kebahagiaan, semangat akan Tuhan anugerahkan bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya tuntun sertai mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan dengan baik. Yang sudah bekerja, kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan juga yang akan tuntun dan sertai mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan kiranya yang akan memberkati mereka semua. Pemuda-pemudimu Tuhan, berkati, peliharakan mereka dalam menjalani masa muda mereka dan dalam menggapai cita-cita mereka. Buat mereka semua menjadi sukses dan berhasil dan tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan membawa jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Kami tetap serahkan kakek Dapan yang sementara dirawat di Samarinda. Tuhan kiranya Engkau yang akan berkarya di dalam tindakan pengobatan yang dilakukan kepadanya. Pun bagi saudara-saudara kami yang tidak kami sebut namanya satu persatu, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa Nenek Yosi bersama dengan kedua anak terkasih yang sedang dalam perjalanan ke Tanah Toraja. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Kami pun berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Topang mereka selalu Tuhan, sehingga mereka pun mampu menjalani kehidupan mereka. Ajar kami membagi sukacita kebahagiaan bersama. Kami berdoa buat pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Kota Bontang Tuhan, kiranya Engkau pulihkan Kota Bontang dari pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang Tuhan berkati, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang.
Tuntun kami, arahkan kami menjalani hari kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mampu menjalaninya dengan baik, dengan selalu mematuhi protokol kesehatan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami, sukacita kami, kebahagiaan kami. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang dan bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.